Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Mei Laliatisah, kelas 3A D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan membahas contoh soal dari mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3 mengenai single effect evaporator. Nah, soal yang akan saya bahas yaitu pada buku Gen Koplis nomor 8.4/9. Langsung saja ke soal. Di sini terdapat evaporator yang memiliki konsentrasi F kg per jam pada suhu 311 Kelvin. Ini merupakan larutan natrium dioksida yang memiliki persen beratnya 20 sampai 50%. Steam jenuh yang digunakan untuk pemanasan yaitu sebesar 399,3 Kelvin. Tekanan dalam ruang uap evaporator yaitu sebesar 13,3 kilopascal absolut. Kemudian koefisien perpindahan panas overallnya yaitu sebesar 1420 watt per meter persegi Kelvin dan luas areanya yaitu sebesar 86,4 meter persegi. Di sini hitung laju umpan F pada evaporator. Nah, ini merupakan diagram dari alatnya dibuat seperti ini, yaitu tadi diketahui larutan NaOH dengan F kg per jam, lalu XF-nya yaitu 0,2 atau 20%, kemudian TF-nya ini 311 Kelvin, lalu steam yang masuk yaitu 399,3 Kelvin, terus yang ke atas yaitu vapor atau V. Kemudian yang di bawah ini adalah fase liquid yang memiliki XL-nya yaitu sebesar 50% atau 0,5. Ini diketahui XF, XL, PV, TF, TS, U atau koefisien panas keseluruhan, lalu luas areanya 86,4 meter persegi. Yang ditanya yaitu F pada kilogram per jam, pada satuan kilogram per jam. Langkah yang pertama yaitu kita mencari neraca massa komponennya, yaitu dengan rumus F kali XF sama dengan L kali XL. Ini rumusnya tercantum pada equation 8.4/4. Kita masukkan F-nya tadi yaitu belum diketahui, lalu XF-nya 0,2, lalu L-nya tadi belum diketahui juga, XL-nya 0,5. Kemudian kita pindah ruas, L sama dengan 0,2 F per 0,5. Kemudian diketahui bahwa L sama dengan 0,4 F. Nah, kemudian kita mencari neraca massa overall-nya atau totalnya, yaitu F sama dengan L tambah V, yaitu pada equation 8.43. Nah, kita cari V-nya yaitu jadi F min L. Kita masukkan yang dari sini tadi, L-nya kan 0,4 F. Jadi V sama dengan F min 0,4 F dan V sama dengan 0,6 F. Langkah kedua yaitu kita mencari TV ketika PV-nya sama dengan 13,3 kilopascal. Nah, kita bisa mencari nilai TV yaitu pada appendix A.29 yaitu mengenai properties of saturated steam and water, itu pada steam table. Ini satuannya yaitu standar internasional. Di sini kan diketahui PV-nya yaitu 13,3 kilopascal. Jadi kita cari di sini 13,3 kilopascal itu di antara 12,3 ini sama 15,75. Jadi kita untuk mencari temperaturnya harus melakukan interpolasi terlebih dahulu. Nah, ini kita interpolasi seperti ini, lalu didapatkan TV sebesar 51,39. Kemudian langkah yang ketiga, kita mencari nilai T1 atau boiling point pada konsentrasi NaOH-nya 50% dan TV-nya yaitu 51,39 derajat Celcius. Nah, ini kita bisa melihatnya pada figur 8.42.
Nah, tadi kan diketahui bahwa TV-nya yaitu 51,39. Jadi kita plotkan 51 kurang lebih di sini, kita tarik ke bawah hingga mencapai NaOH pada kadarnya 50%, yaitu garis yang ini. Nah, kita tarik hingga garis yang 50%. Kemudian kita tarik ke kanan, lalu didapatkan boiling point of sodium hydroxide solution-nya di sini. Nah, ini kira-kira T1-nya yaitu sebesar 93 derajat Celcius. Lalu kita bisa mencari kenaikan titik didihnya melalui T1 min TV. Nanti aja 93 derajat Celcius dikurangi 51,39 derajat Celcius, yaitu sebesar 41,61 derajat Celcius atau 314,61 Kelvin. Langkah selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu mencari HV pada suhu 51,39 derajat Celcius dan pada tekanan 13,3 kPa. Di sini kita bisa mencari pada appendix A.29 yang tadi. Nah, di sini suhu 51,39 itu di antara suhu 50 sama 55 kalau di sini. Kita mencari saturated vapornya. Jadi kita harus interpolasi seperti yang tadi, seperti ini. Nah, itu ditemukan bahwa HV-nya sebesar 2594,55 kJ per kilogram. Terus CP-nya yaitu 1,884 kJ per kilogram Kelvin. Lalu kita bisa mencari H besar V sama dengan HV plus CP kali delta T atau T1 min TV. Yaitu kita masukkan nilai-nilainya, dapatkan HV-nya yaitu sebesar 2672,94 kJ per kilogram. Langkah yang kelima yaitu kita mencari nilai HF dan HL. Nah, kita mencari nilainya itu pada figur 8.43 mengenai enthalpy concentration curve for the system natrium hydroxide water. Nah, di sini tadi sudah diketahui bahwa persen NaOH-nya 20% pada suhu 311 Kelvin atau 38 Celcius. Kita plotkan pada 0,2 NaOH. Jadi di sini kita tarik ke atas hingga 38 derajat Celcius, kurang lebih segini. Lalu kita tarik ke kanan. Nah, di sini kita mencari HF-nya. HF-nya ketemu yaitu sebesar kurang lebih ini 160 kJ per kilogram. Kemudian kita mencari yang konsentrasinya 50% yaitu di sini 0,5 NaOH. Kita tarik sampai ke suhu 93 derajat Celcius kurang lebih di sini. Nah, kita temukan HL-nya yaitu sebesar 3600 kJ per kilogram. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah terakhir. Di sini kita mencari nilai F yang kita tunggu-tunggu dari tadi, yaitu pertama kita substitusi ke equation 8.4 strip 7 yaitu F kali HF plus S lambda sama dengan L kali HL plus V kali HV. Nah, kita masukkan nilai-nilainya di sini. Nah, di sini kan S kali lambdanya belum diketahui. Tidak diketahui. Jadi kita tulis saja tetap S kali lambda yaitu sebesar, kita hitung sebesar 1557,765 F. Kemudian kita substitusi lagi ke equation 8.4 strip 8 yaitu Hi sama dengan S kali HS min HS sama dengan S lambda. Kita ambil Hi sama S lambdanya. Jadi Hi sama dengan S lambda. Nah, jadi Hi sama dengan S lambda yang di sini kita masukkan yang dari sebelumnya yaitu 1557 tadi, kita masukkan ke sini. Lalu kita substitusi ke equation 8.41 yaitu Hi sama dengan U kali A kali delta T. U tadi adalah koefisien panas overall. Nah, kita masukkan Hi sama dengan U-nya 1420
tadi ini adalah watt per meter persegi Kelvin, kita konversi. Jadi yang watt tadi kan sama dengan joule per sekon, lalu kita konversi joule-nya ini kita ganti kilojoule, berarti 1 kilojoule per 1000 joule, kita coret joule-nya. Nah, kemudian ini sekonnya juga kita coret, ini sama ini. Kemudian Kelvinnya di sini kita coret sama yang di sini. Ini meter perseginya juga kita coret. Nah, kemudian kita hitung nilainya di sini yaitu sebesar ini. Konversinya jadi tinggal kilojoule per jam. Kemudian yang di H-nya yaitu ini 1500 ini kita masukkan ke sini. Lalu ini bisa dicoret kilojoule sama kilojoule-nya. Dapatkan nilai F sama dengan ini dibagi dengan ini yaitu 9399,098 kilojoule per jam. Oke, selesai. Jadi sekian penjelasan contoh soal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.